Sahabat sekalian, kita kembali dalam acara Cahaya Iman. Kita sudah membahas konsep tentang diri dan apa itu hawa nafsu dan syahwat. Ya. Mas Heri, sekarang saya ingin bertanya tentang bagaimana sebenarnya proses pengenalan diri. Proses pengenalan diri. Tadi kita sudah singgung bahwa diri itu entitas yang sangat kompleks ya. Sangat mungkin kita sekarang dalam kondisi didominasi oleh syahwat dan hawa nafsu, itu bisa juga ya. Sangat mungkin. Nah, ketika seseorang merasa tadi kegelisahan tadi atau merasa banyak dosa misalnya, merasa ingin bertaubat, artinya dia ingin lepas dari dominasi syahwat dan hawa nafsu ya. Nah, ketika seseorang ingin bertaubat, itu menariknya bahwa Allah juga membuatnya mengenal diri dalam tanda kutip. Awalnya adalah Allah membuatnya mengenal dirinya lewat syahwat dan hawa nafsunya dulu. Kenapa harus begitu? Ya, harus ditaubatkan satu persatu ya. Saya tukang marah nih. Iya, ketika misalnya Mas Eri pemarah, itu fungsi ujian juga. Ya. Allah memberi ujian Mas Eri yang akan membuat Mas Eri mudah marah. Ya. Akhirnya Mas Eri akan sadar, oh saya ternyata pemarah. Mohon ampun. Allah ampuni, Allah rahmati, berubahlah itu. Dan seterusnya. Allah memperkenalkan kita syahwat kita apa saja. Itu satu persatu ya? Satu persatu atau bisa juga beberapa sekaligus. Pembersihan. Allah paling tahu bagaimana cara. Mungkin ini sudah disebutkan tadi bahwa ada proses mengubah keburukan menjadi kebaikan. Itu perlahan-lahan sampai syahwat dan hawa nafsunya tunduk atau tidak lagi mendominasi, kita mulai mengenal yang di dalam nih. Jadi dalam terminologi Al-Ghazali, anjingnya sudah ikut di belakang. Anjingnya sudah ikut di belakang, kudanya sudah nurut, pengendaranya sudah bangun lagi. Ya. Kita mulai mengenal ada sesuatu di dalam, mungkin awalnya hati dulu, gitu. Nurani dulu. Kita harus akui sangat tidak mudah mendengarkan suara nurani kan, Mas. Ya. Tapi lama-kelamaan itu akan mudah sekali didengar. Gitu. Itu mulai proses ke dalam, kita mengenali yang di dalam. Dan kita pada akhirnya akan mulai mengenali sang diri sejati, sang jiwa itu. Dan mulai bisa membuka pengetahuan yang Allah simpan di dalam jiwa. Misalnya apa, Mas? Misalnya kita dimudahkan dalam hal apa saja. Maksudnya begini, secara awam kita tidak mungkin kuat di semua bidang ya. Kita ada yang mudah di bidang matematika, tapi sangat lemah olahraga. Atau sebaliknya, sangat unggul di bidang olahraga, tapi kalau disuruh menggambar, habis-habisan lah gitu ya. Walaupun sudah berusaha keras, saya tidak akan jadi ahli matematika. Ini termasuk aspek yang harus dikenali? Harus dikenali. Karena itu akan setidaknya mengantarkan kita pada pola hidup tertentu, jalan tertentu gitu ya. Kalau saya tidak suka akuntansi, kemudian memaksa diri bekerja sebagai akuntan, hanya karena misalnya gajinya besar, itu saya mengkhianati diri. Begitu. Itu mengkhianati hal-hal yang dimudahkan buat saya. Begitu. Aspek paling mudah ketika kita mengikuti kecenderungan apa yang kuat tadi, setidaknya rezeki akan mudah dari sana. Kalau Mas Eri senang menggambar, Mas Eri akan menikmati misalnya jadi seorang arsitek. Ya. Tapi kalau Mas Eri tidak suka akuntansi dan memaksa diri bekerja sebagai akuntan, misalnya begitu, dengan sendirinya susah dapat rezeki dari sana. Begitu. Nah ini mungkin ada paradigma yang terbalik ini. Dalam topik kontemporer yang selalu ada setiap tahun itu adalah pemilihan jurusan. Iya benar. Untuk anak-anak kita mau dimasukkan ke jurusan apa. Iya. Sekarang dipaksa semua harus masuk IPA. Iya. Kalau tidak masa depan suram. Iya. Ini bagaimana? Padahal kan mungkin orang tua kita berpikir masa depannya bekerja sebagai apa? Iya, masa depannya bekerja sebagai apa? Saya cenderung mengatakan begini, seorang anak kan rizkinya yang tahu bukan orang tuanya ya. Atau setidaknya begini, kalau seorang anak tidak suka apa, yang populer sekarang kedokteran misalnya, karena orang tuanya berharap ketika anaknya jadi dokter pendapatannya besar. Tapi si anak ini sangat lemah menghafalkan, sangat lemah IPA, sangat lemah biologi.
Misalnya bisanya menggambar. Bisanya menggambar, dia memaksakan diri jadi dokter. Coba kira-kira apakah dia akan jadi dokter yang baik? Enggak juga, gitu. Tapi seandainya si anak ini senang menggambar, dia menikmati sekali menggambar, profesinya terkait menggambar, dia tidak akan merasa lelah ketika menggambar. Apakah rezekinya akan berhenti ketika menggambar? Enggak mungkin. Itu contoh paling sederhana. Jadi saya ingin menganjurkan kepada para orang tua sebaiknya jangan mengarahkan anak semata-mata karena kita yang memperkirakan penghasilannya lebih besar dari mereka. sana. Iya. Tapi lebih baik ikuti kecenderungan anak sukanya di mana, bidangnya di mana. Jadi menggali potensi dan kekuatan si anak ada di mana dan kita mengarahkannya ke situ. Benar. Ini adalah bagian dari proses pengenalan diri. Iya, bagian dari situ, benar. Nah, Mas Heri, mungkin yang paling penting untuk kita diskusikan pada topik ini adalah kenapa sih? Kenapa kita harus mengenal diri? Tadi kita bahas contoh yang paling sederhana, yaitu masalah rezeki duniawi. Sebenarnya jauh lebih dalam dari itu, Mas Heri. Jadi kita ingat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tadi yang mengenal dirinya ya akan mengenal Robnya. Tapi juga yang mengenal jiwanya akan mengenal Robnya. Kalau kita memulai dari jujur terhadap diri kita sendiri, saya sukanya apa, naturnya ke arah mana. Kalau kita ikuti terus, itu akan mengantarkan kita pada akhirnya mengenal Rob. Jadi tidak sebatas masalah uang. Tidak sebatas masalah uang, itu hanya awalan saja pembuka sebenarnya. Sahabat sekalian, kita akan menggali lebih jauh tentang aspek mengenal Tuhan ini melalui jalan mengenal diri setelah jeda berikut.